Perkenalkan, nama saya Nika Dede Panisa Fitri. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022. Hari ini saya akan berbagi praktik baik menggunakan metode STAR terkait mengatasi permasalahan dalam pembelajaran di tingkat kelompok B. Saya bekerja di TK Prima Mandiri yang beralamat di Jalan Raya Batu Bulan nomor 45X, Tegehe, Batu Bulan, Sukawati, Gianyar. Sebelum melangkah ke praktik baik, mari kita lihat dulu komponen-komponen dari metode STAR. Yang pertama merupakan situasi, kedua tantangan, ketiga aksi, dan keempat adalah refleksi. Dalam metode STAR, komponen yang pertama yaitu situasi. Dalam hal ini, saya mengambil situasi dalam kelas yaitu mengenal huruf merupakan salah satu kemampuan yang perlu dikembangkan untuk anak. Kemampuan mengenal huruf sebaiknya diterapkan kepada anak sedini mungkin, yaitu di usia 0-6 tahun, karena pada masa ini anak berada pada masa keemasan atau golden age. Situasi yang sering dihadapi dalam pembelajaran ialah terdapat beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam membedakan beberapa huruf yang hampir sama seperti B dan D, M dan N, serta P dan Q. Kemampuan peserta didik mengenal konsep kiri dan kanan yang masih kurang, serta strategi dan media yang digunakan kurang bervariatif. Dan kedua yaitu tantangan, di mana tantangan yang dihadapi dalam hal ini yaitu yang pertama, kemampuan peserta didik yang kurang dalam mengenal huruf yang hampir sama seperti B dan D, M dan N, serta P dan I. Yang kedua, kurangnya pembiasaan dalam mengenal dan membedakan huruf yang hampir sama seperti B dan D, M dan N, P dan Q. Ketiga, keterbatasan waktu belajar di sekolah. Keempat, kesempatan untuk bereksplorasi yang kurang. Dan yang kelima, perbedaan intelijensi yang dimiliki peserta didik. Untuk aksi, dalam praktik baik ini saya menekankan pada penerapan model pembelajaran PBL atau Program Based Learning yang terintegrasi dalam kurikulum Merdeka asas diferensiasi. Jadi, diferensiasi yang saya berikan dalam praktik baik ini adalah 1. Minat literasi. Pertama, anak atau peserta didik menceritakan jenis-jenis pekerjaan yang diketahuinya. Kedua, menyusun kartu huruf untuk membentuk nama pekerjaan. 3. Meniru tulisan nama pekerjaan. Yang kedua yaitu minat numerasi. Dalam hal ini, peserta didik diajak untuk menghitung jumlah batu yang akan digunakan untuk menulis dan menyusun nama pekerjaan. Yang kedua, menghubungkan gambar pekerjaan sesuai dengan tulisannya pada lembar LKPD. Yang ketiga yaitu minat seni. Dalam minat seni ini, peserta didik diajak untuk menggambar dan mewarnai gambar pekerjaan secara bebas sesuai dengan ide secara orisinal yang dimiliki oleh peserta didik. Yang keempat adalah minat konstruksi. Peserta didik secara bebas untuk memilih jenis puzzle pekerjaan yang akan disusunnya. Untuk refleksi hasil dan dampak, dalam praktik baik ini saya ingin berbagi bahwa dengan penerapan model pembelajaran PBL berbantuan kartu huruf menunjukkan peningkatan yaitu 1. Peserta didik yang tadinya mengalami kesulitan dalam mengenal huruf yang hampir sama setelah dilakukan praktik baik ini menjadi meningkat dan lebih mengenal dan mulai mampu membedakan huruf yang hampir sama tersebut. Kedua, peserta didik dapat mengenal dan mengetahui cara membedakan huruf yang hampir sama
melalui kegiatan praktik baik ini, yaitu dengan menunjukkan peserta didik mampu menunjuk dan menyebutkan huruf A depan dari nama pekerjaan. Yang ketiga, peserta didik menjadi berpikir kritis dengan adanya model pembelajaran PBL. Yang keempat, pemilihan media yang bervariatif dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar huruf yang hampir sama. Berikut adalah detail praktik baik yang saya lakukan. Semoga praktik baik yang saya lakukan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua.